Hati-hati kalau mau konsumsi buah-buahan ini setelah minum obat. Buahnya apa saja? Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Seperti yang kita tahu, kalau buah-buahan itu kita konsumsi tujuannya untuk mendapatkan nutrisi dari buah-buahan. Ya, nutrisinya banyak, ada vitamin C, vitamin A, kaya akan serat. Bahkan buah-buahan bisa dijadikan sebagai sumber hidrasi untuk tubuh. Bahkan seseorang rela mengkonsumsi buah-buahan itu setiap hari dengan klaim untuk mencerahkan kulit, sebagai antioksidan, untuk keluhan rambut rontok, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sedang mengkonsumsi obat rutin dan ingin mendapat kandungan vitamin dari buah-buahan, pastikan memilih buah yang tidak menimbulkan efek samping. Karena ada buah-buahan tertentu yang apabila dikonsumsi setelah minum obat akan memberikan efek yang buruk, entah itu menurunkan efektivitas dari obat atau malah meningkatkan efek samping dari obat. Buahnya apa saja kita bahas. Berikut adalah buah yang tidak boleh dikonsumsi setelah atau bahkan sebelum minum obat. Yang pertama yaitu adalah grapefruit. Kalau dari bahasanya kita taunya grapefruit ini adalah anggur ya, tapi ini bukan anggur, tapi golongan buah sitrus ya, sejenis jeruk dan lemon. Jadi ini seperti buah persilangan, bentuknya itu dari luar seperti jeruk, tapi kalau dibelah dalamnya itu warnanya seperti jeruk Bali. Grapefruit ini kalau dalam bahasa Indonesianya disebutnya dengan jeruk limau gedang. Kenapa tidak boleh dikonsumsi setelah atau sebelum minum obat? Karena dia mengandung furanokuramin. Ya, furanokuramin ini adalah senyawa organik yang dapat menghambat aksi enzim di hati dan usus yang fungsinya untuk memetabolisme obat. Nah, coba bayangkan kalau enzimnya ini inaktif. Jadi enzim ini gunanya untuk memetabolisme obat. Kalau enzimnya ini dinonaktifkan oleh buah ini, yang terjadi adalah kadar obat di dalam tubuh akan meningkat. Kalau meningkat, maka bisa menyebabkan bahaya. Bahayanya apa? Efek sampingnya bisa meningkat. Obat-obat apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu obat penurun kolesterol, kemudian obat jantung, obat sistem kekebalan, dan obat alergi. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan buah ini, grapefruit, bisa diperhatikan apakah sedang mengkonsumsi obat rutin atau tidak. Karena kalau kita tahu ya, obat penurun kolesterol, obat jantung, ini adalah obat-obat yang rutin diminum oleh orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu durian. Siapa sih orang yang gak suka durian? Semua rasanya suka durian ya. Durian ini kandungannya di dalamnya itu ada metanol, ada etanol, ada sulfur, ada alkohol. Jadi sangat berbahaya kalau misalkan kita mengkonsumsinya setelah atau sebelum minum obat. Berbahayanya untuk siapa saja, terutama untuk penderita sakit mah, hipertensi, dan diabetes. Kenapa? Karena dapat mengganggu penyerapan obat. Jadi untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat hipertensi, obat diabetes, kemudian untuk penderita sakit mah, obatnya bisa dinonaktifkan apabila mengkonsumsi durian setelahnya. Jadi apalagi durian ini bisa meningkatkan kadar gula darah ya dengan sangat cepat. Jadi kalau misalkan minum obat diabetes, terus aku kan sudah minum obat diabetes, gak apa-apa lah, langsung makan durian aja. Ya, akhirnya obatnya gak ngefek. Yang ada malah kadar gulanya meningkat drastis. Ya, itu sangat berbahaya. Jadi jangan dicoba. Kemudian yang ketiga adalah buah yang kaya akan vitamin C. Buah akan kaya vitamin C ini ada beberapa ya, ada apel, kemudian ada anggur, ada nanas. Saya sebutkan jadi satu dengan buah yang kaya akan vitamin C. Kenapa? Karena buah-buah yang kaya akan vitamin C ini dapat mengurangi efektivitas dari obat. Jadi kalau minum obat, terus kemudian makan buah-buahan ini, pengennya sehat supaya tercukupi nutrisinya, tapi yang ada obatnya jadi nggak berefek
berefek. Dan ini tidak terbatas untuk buah saja ya. Jus juga termasuk. Jusnya jus buah kan sama aja. Jadi kalau misalnya mikirnya, oh nggak makan buah, saya nggak makan buah apel, saya jus kok, kan nggak apa-apa, ada kandungan airnya. Nggak bisa, tetap sama aja, itu mengandung apel. Kemudian hati-hati juga untuk penderita hipertensi, karena buah dengan kandungan vitamin C yang banyak akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalkan minum obat hipertensi, kemudian langsung makan nanas atau anggur atau apel, yang ada saling meniadakan efek. Jadi yang satunya mau efeknya untuk menurunkan tekanan darah, yang buah-buahan ini meningkatkan tekanan darah. Yang ada tekanan darahnya malah semakin tinggi melonjaknya karena obatnya yang tadi diminum tidak berefek. Kemudian yang ketiga yaitu menghambat penyerapan obat. Jadi harusnya obatnya tadi 500 mg, kita mau supaya sembuh, supaya sakitnya hilang. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok efeknya kayak kurang berasa? Ya, karena efek dari obatnya dihambat. Jadi harusnya 500 mg, tapi yang masuk ke dalam tubuh dihambat setengahnya. Seperti itu. Yang keempat yaitu jeruk. Jeruk saya pisahkan dari buah yang akan kaya vitamin C karena jeruk ini memiliki efek khusus apabila diminum bersamaan dengan obat. Ya, lagi-lagi untuk riwayat hipertensi harap hindari buah jeruk ini apabila setelah mengkonsumsi obat hipertensi. Jeruk dengan obat yang diminum jaraknya hanya sebentar saja. Contohnya obatnya minumnya sekarang, kemudian 5 menit kemudian saya pengen makan jeruk. Yang ada adalah membuat kerja otot terganggu ya. Jadi nanti bisa nyeri-nyeri otot dan ototnya mengalami masalah. Kemudian yang kedua yaitu antagonis dengan obat hipertensi. Antagonis ini memiliki sifat saling meniadakan. Jadi sifat yang berlawanan. Yang satunya ingin meningkatkan tekanan darah, yang satunya menurunkan tekanan darah. Siapa yang meningkatkan tekanan darah? Ya si jeruknya. Yang menurunkan tekanan darah apabila mengkonsumsi obat-obat hipertensi. Jadi untuk penderita hipertensi diingat-ingat, makanan yang kaya akan vitamin C, jeruk sebaiknya tidak dikonsumsi apabila mengkonsumsi obat rutin tersebut. Kemudian efek selanjutnya yaitu merasa ngantuk. Jadi kalau minum jus jeruk atau makan jeruk dengan obat, selanjutnya yaitu merasa ngantuk atau bahkan menyebabkan halusinasi. Jadi dia bisa meningkatkan efek sampingnya. Yang kelima yaitu pisang. Nah ini banyak banget ini orang-orang yang nggak bisa minum obat, terus minum obatnya sama pisang. Pernah tahu kan ya, makan pisang dulu, terus obatnya ditaruh di tengah-tengah biar nelennya lebih gampang pakai pisang aja. Hati-hati karena pisang ini mengandung tinggi kalium. Ya, kalau misalkan kalium di dalam darah kita ini tinggi, maka akan menyebabkan detak jantung kita ini berdetak sangat cepat. Jadi detak jantungnya tidak beraturan. Yang perlu di warning adalah orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi. Kayaknya buah-buahan ini sangat tidak dianjurkan ya untuk orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi. Terutama untuk orang yang minum obat golongan ACE inhibitor. Jadi ACE inhibitor ini biasanya diminum oleh orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi dan gagal jantung. Contoh obatnya yang belakangnya ada pril-prilnya. Captopril, lisinopril, enalapril, ramipril. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa obat-obat penurun tekanan darah tinggi ini tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Jadi membuat vasodilatasi pada pembuluh darah. Nah, sedangkan kalau kita mengkonsumsi kalium berlebihan dari pisang, mengkonsumsi pisang, kemudian kalium di dalam darah kita meningkat, denyut jantung kita akan meningkat lebih cepat. Nah, yang satunya minum obat tujuannya supaya tekanan darah turun. Kalau tekanan darah turun, denyut jantung pasti lebih lambat. Nah, ini saling meniadakan efek, jadi bersifat antagonis. Yang selanjutnya yaitu jeruk bali. Lagi-lagi jeruk-jerukan ya. Jeruk bali ini juga memberikan efek apabila dimakan setelah minum obat, terutama obat anti kolesterol golongan statin. Nah, ini banyak tahu pasti ya obat kolesterol golongan statin, simvastatin, atorvastatin. Bisa jadi mungkin lagi
kalian konsumsi sehari-hari dan rutin ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu enzim yang menguraikan obat di saluran cerna. Jadi obat itu ketika masuk di saluran cerna akan diuraikan oleh suatu enzim. Supaya apa? Supaya dia itu bisa masuk ke dalam darah, kemudian dimetabolisme oleh tubuh dan memberikan efek. Nah, kalau enzim ini diganggu oleh si jeruk bali ini tadi, menyebabkan obatnya ini akan bertahan lama di dalam darah. Semakin lama dia di dalam darah, maka efek samping obat semakin meningkat. Ya, jadi tubuh ini untungnya pintar ya. Kita tidak sampai overdosis, sudah diperhitungkan bahwa obat masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme, kemudian di dalam darah itu ada waktunya, kemudian supaya tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan. Jadi sebaiknya diperhatikan, terutama untuk golongan obat-obat statin anti kolesterol. Terus solusinya gimana, C? Wong saya lo suka makan buah, saya mau dapat nutrisinya dan mau dapat vitaminnya dari buah. Lah terus saya nggak boleh makan buah sama sekali? Boleh-boleh aja ya. Solusinya yaitu beri jeda 4 jam dari minum obat. Ya, jadi kalau minum obatnya ya jam 7, ya kasih jeda 4 jam setelah kalian minum obat. Silakan boleh makan buahnya. Mau sebelum minum obat atau setelah minum obat nggak apa-apa, yang penting jedanya adalah 4 jam. Itu aman untuk makan buah. Kemudian lagi-lagi perhatikan aturan minum obatnya berapa kali. Kayak tadi contohnya ya. Tadi contohnya adalah obat-obat golongan statin, itu adalah obat-obat kolesterol. Nah, obat kolesterol itu biasanya diminumnya 1 kali sehari di malam hari. Kalau mau makan buah, boleh di pagi hari atau siang hari, karena kan kalau jedanya sampai malam masih jauh sekali, jadi nggak masalah dong. Tapi hati-hati kalau misalkan minum obatnya itu yang aturan minumnya sehari 3 kali, nutut atau enggak setelahnya minum obat. Karena misalkan jam 7 harusnya minum obat, kemudian mau dijeda 4 jam, selanjutnya minum obat lagi jam berapa? Jangan sampai antara makan buah dengan minum obat yang selanjutnya ini berdekatan, sama aja bohong gitu. Jadi tetap harus diperhatikan aturan minum obatnya berapa kali. Dan memang kalau misalkan nggak nutut, nggak usah makan buahnya. Jadi misalkan 3 kali sehari, terus saya mau makan buah, ya nggak usah makan buah dulu lah, di stop dulu, lain kali aja makan buahnya. Seperti itu. Itu adalah solusi terbaik kalau memang mau makan buah dan minum obat secara rutin. Jadi sembuhnya dapat, nutrisi dan gizinya dari buah pun dapat. Seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok CC Apoteker. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Berikut adalah buah yang tidak boleh dikonsumsi setelah atau bahkan sebelum minum obat. Yang pertama yaitu adalah grapefruit. Kalau tapi ini bukan anggur, tapi golongan buah sitrus ya. Kemudian yang kedua yaitu durian. Kemudian yang ketiga adalah buah yang kaya akan vitamin C. Ada apel, kemudian ada anggur, ada nanas. Saya sebutkan jadi satu dengan buah yang kaya akan vitamin C. Yang keempat yaitu jeruk. Jeruk saya pisahkan dari buah yang akan kaya vitamin C karena jeruk ini memiliki efek khusus apabila diminum bersamaan dengan obat. Yang kelima yaitu pisang. Yang selanjutnya yaitu jeruk bali. Lagi-lagi jeruk-jerukan ya. Jeruk bali ini juga memberikan efek apabila dimakan setelah minum obat